Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kabar gembira ya tentunya untuk guru honorer ya. Cek posisi kategori pelamar prioritas P3K Guru 2023 99% ya teman-teman, auto penempatan ya. Selamat ya untuk kategori guru ini. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, bagaimana kira-kira posisi kategori pelamar prioritas P3K Guru 2023? 99% ya, admin berani mengatakan bakalan auto penempatan teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, to the point ke informasinya. Di sini teman-teman ya bisa memperhatikan terlebih dahulu juknis terbaru, bukan juknis sih teman-teman ya, ini semacam juknis pengadaan seleksi P3K Guru ya dari ke Kemenpan RB, yaitu Kemenpan RB nomor 649 teman-teman ya. Oke, itu terkait dengan mekanisme seleksi pegawai pemerintah ya dengan perjanjian kerja ya untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, Bapak Ibu guru, yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan ini teman-teman ya. Oke, pelamar prioritas ya. Kalau kita katakan pelamar prioritas di diktum keberapa ini teman-teman dikatakannya? Di diktum kedua dikatakan di sini pelamar prioritas. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus yaitu yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Nah, ini yang paling nomor satu diutamakan ya. Nah, di diktum ketiga diperjelas pelamar prioritas itu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Nah, jadi dari beberapa kriteria pelamar kebutuhan khusus yang paling diutamakan diangkat tahun 2023 ini teman-teman adalah P1 atau dikatakan pelamar prioritas. Nah, pertanyaan sekarang, apakah semua pelamar prioritas itu bakalan diangkat menjadi ASN P3K? Admin berharap sih seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan saja semua P1 yang berapa ya, yang jumlahnya itu ada sekitar berapa? Ada sekitar 62.000 lah teman-teman ya, 62.000, mudah-mudahan diangkat semua lah ya menjadi ASN, tapi kemungkinan tidak teman-teman ya, ada sekitar 12.000 yang kemungkinan belum bisa diangkat di tahun 2023 ini. Nah, kalau menurut admin bagaimana kira-kira kategori P1 yang bagaimana kira-kira yang berpotensi 90% auto penempatan. Di sini ada beberapa faktor teman-teman ya. Yang pertama itu adalah faktor formasi. Artinya pemerintah daerahnya itu mengajukan formasi secara maksimal untuk menuntaskan P1 di masing-masing sekolah yang ada di daerahnya. Artinya jumlah formasi yang diajukan oleh Pemda itu pas atau lebih banyak daripada jumlah P1 dengan memperhatikan linearitas ijazah formasi dengan jumlah P1 yang mereka miliki. Artinya apa? Kalau misalkan seperti ini kondisinya, berarti pemerintah daerah memang sejak awal berambisi untuk menuntaskan P1 yang ada di daerahnya. Ini salah satu kategori potensi 90% bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kalau memang pemerintah daerahnya itu sudah menghitung secara maksimal jumlah P1 dan mengajukan secara maksimal formasi untuk P1 Bapak Ibu. Nah, kalau itu terjadi, maka secara otomatis potensi yang luar biasa itu bakal bisa diangkat menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Itu yang pertama teman-teman ya. Nah, faktor yang kedua kira-kira apa Bang ya? Kira-kira admin faktor yang kedua kira-kira apa? Faktor yang kedua itu teman-teman ya, itu terkait dengan sekolah induk. Salah satu yang menjadi potensi utama P1 untuk bisa diangkat menjadi ASN itu apabila di sekolah induknya itu ada kebutuhan
formasi yang linear dengan ijazah si P1 ini. Nah, seperti itu kira-kira ya. Misalkan ya di sekolah A teman-teman ya, anggaplah ada satu P1, ada satu orang P1. Nah, di sekolah A ini ada kebutuhan satu guru kelas atau dua guru kelas. Nah, kebetulan P1 ini ijazahnya guru SD, linear dengan kebutuhan satu guru kelas. Nah, kalau posisinya seperti itu, besar kemungkinan atau 99% pemerintah daerahnya dalam hal ini Dinas Pendidikan nantinya akan mendistribusikan formasi ke sekolah A. Tujuannya apa? Adalah untuk memenuhi satu formasi, satu kebutuhan guru kelas dengan memberikan satu formasi guru kelas. Otomatis siapa yang akan mengisi formasi itu? Maka otomatis yang akan mengisi formasi itu adalah P1 sekolah induk. Nah, P1 sekolah induk teman-teman yang ada kebutuhan formasinya yang linear dengan ijazah mereka, itu 99% bakalan terangkat teman-teman ya. Sepanjang yang poin pertama tadi Pemdanya itu mengajukan formasi sesuai dengan jumlah P1 yang ada di daerah mereka. Itu bakalan 99% itu bakalan penempatan teman-teman. Admin berani bertaruh sih seperti itu ya. Kalau memang P1 sekolah induk ada kebutuhan. Berbeda kalau misalkan P1 itu di sekolah induknya tidak ada kebutuhan, otomatis admin tidak bisa mengilustrasikan secara maksimal karena tentunya pemerintah daerah akan mencarikan sekolah-sekolah yang memang masih membutuhkan guru. Tapi kita di sini berbicara yang pasti teman-teman ya. Yang pastinya itu kalau memang P1 ini punya kebutuhan formasi di sekolah mereka. Itu kan sudah pasti teman-teman ya. Oke, logikanya kan seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sesuai dengan pembahasan kita teman-teman, di sini kita bisa melihat buktinya ya. Kita coba cek buktinya di sini bahwa guru P1 sekolah induk itu luar biasa ya, sangat berpotensi. Nah, di sini kita lihat dulu teman-teman ya. Formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan, sehingga nantinya Dinas Pendidikan itu akan mendeteksi terlebih dahulu P1 yang sekolah induknya itu ada kebutuhan. Nah, itu dulu yang akan dilihat teman-teman. Dideteksi dulu, oh ini P1 yang sekolah induknya itu ada kebutuhan. Diperiksa apakah kebutuhan formasi yang ada di sekolah induknya itu linear dengan ijazah atau serdik dari P1 itu. Kalau linear, maka otomatis Dinas Pendidikan itu akan mendistribusikan penempatan teman-teman ya. Akan mendistribusikan penempatan ke sekolah tersebut. Nah, itu ya salah satu hal yang menguatkan bahwa P1 sekolah induk itu potensi diangkat langsung ya tanpa hambatan menjadi ASN. Nah, di sini kita lihat teman-teman, ini dia ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, coba ya kalian perhatikan, ini anggaplah P1 guru honorer negeri, dia sebenarnya hanya peringkat kedua. Tapi dia melenggang mulus untuk mengisi formasi menjadi ASN P3K guru di sekolah induknya. Kenapa dia langsung mengisi formasi di sekolah induknya? Karena di sekolah induknya itu dia ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman, ketika misalkan ada guru P1 yang sekolah induknya itu ada kebutuhan formasi dan jumlah formasi yang ada di sekolah, jumlah kebutuhan yang ada di sekolahnya itu sama atau lebih banyak daripada jumlah P1, maka itu bakal auto penempatan, tidak bisa digeser oleh peringkat 1 meskipun dia adalah P1 THK2 teman-teman ya, seperti itu. Nah, dia langsung ya, si P1 guru negeri ini langsung penempatan ya, langsung penempatan karena memang di sekolah induknya itu masih ada satu kebutuhan dan satu honorer. Honorer itu yaitu si P1 ini teman-teman, maka dia langsung mengisi penempatan, tidak bisa digeser oleh P1 yang lain meskipun THK2 sekalipun teman-teman ya, ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Nah, langsung mulus untuk ditempatkan teman-teman ya. Berbeda dengan yang THK2 tadi, meskipun dia peringkat 1, dia tidak bisa langsung mengisi formasi di sekolah induknya karena sudah kelebihan guru, maka nantinya akan dicarikan terlebih dahulu sekolah yang masih membutuhkan. Yang jadi pertanyaan, apakah masih ada sekolah yang membutuhkan guru di instansinya, sehingga kita tidak bisa langsung memastikan. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan di sekolah induk, itu kita bisa langsung pastikan bahwa akan ada si P1 induk ini bakal mengisi formasi teman-teman, sepanjang seimbang dengan jumlah P1 atau bahkan lebih banyak formasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.